Oke, teman-teman semua, balik lagi di Ruang Dialektika. Jadi hari ini teman-teman saya bersama salah satu dosen Universitas Pakuan Bogor, dosen Fakultas Hukum. Ada Pak Miradi. Iya, Halo Pak, selamat siang. Siang. Gimana kabarnya? Baik-baik Pak. Ya, siang. Pak, ini spesial di hari ini nih, bisa Bapak meluangkan waktu, bisa berdiskusi lah Makasih sama saya. Tapi sebenarnya bukan diskusi, saya lebih ke pengen belajar sama Bapak sih. Soalnya karena Bapak memang kan spesialisnya di hukum ya, dosen Fakultas Hukum gitu. Mungkin lebih ke belajar ya. Pengen nanya-nanya hari ini. Boleh. Dan Pak Miradi juga memang sudah beberapa kali ya teman-teman sudah jadi narasumber ya di organisasi PMKRI pada waktu itu saya masih di Germasnya. Oh iya. Saya moderator waktu itu, saya masih ingat. Iya. Karena saya masih terngiang-ngiang dengan diskusi itu, makanya saya kemarin coba nanya lagi ke teman-teman nih, Pak Miradi kira-kira bisa nggak kalau diajak? Setelah saya chat ternyata oke aja. Saya terima kasih nih Pak ya. Sama-sama seru. Setelah itu saya coba komunikasi dengan Pak Miradi, akhirnya kita memutuskan untuk berbicara soal hukum dan HAM ya Pak ya. Hukum dan HAM. Jadi Pak, sebenarnya ini adalah keresahan saya ya Pak. Kalau di masyarakat awam biasanya, yang kita tahu itu ketika kita berbicara soal hukum, itu yang ada di kepala kita tuh positivisme hukum gitu Pak. Di sisi lain, hukum jika tidak dilandasi oleh prinsip-prinsip ini keadilan itu nggak layak disebut sebagai hukum. Lalu kita jadi bingung sebenarnya apa sih hukum itu Pak? Iya. Menarik ya pembahasannya. Ya. Pertama sebenarnya kan hukum itu muncul dari berbarengan dengan hadirnya manusia juga. Oke. Karena tidak ada hukum tanpa manusia ya. Dan manusia itu ketika jadi persoalan hukum itu muncul ketika lebih dari satu. Jadi kalau kita sendirian aman tuh sebenarnya. Ya ngapa-ngapain juga nggak ada hukum, nggak ada apa ya. Cuman kalau lebih dari satu ada kemungkinan konflik, maka dibatasi. Nah, yang paling asasi sebenarnya bahwa hukum itu diadakan, diciptakan untuk memastikan bahwa manusia itu saling memuliakan martabatnya dan saling menghormati kepentingannya. Karena memang tradisi manusia sejak muncul itu memang tradisinya kalau lebih dari satu pasti konflik. Nah, maka hukum itu gunanya adalah untuk menengahi agar tidak terjadi konflik yang saling memerosotkan kemuliaan manusia. Gitu. Oke. Tapi Pak, kalau misalnya kita beracu pada positivisme hukum ya, yang terjadi di masyarakat justru kan belum tentu bisa memberikan rasa ini keadilan misalnya. Dan faktanya kita bisa lihat itu juga kan, banyak yang bilang, wah ini nggak adil. Lalu gimana sebenarnya Pak? Jadi memang di Fakultas Hukum itu, kuliah pertama soal hukum itu memang ada perdebatan bagaimana cara orang memandang hukum. Jadi ada yang sebut aliran orang jalanan ya, orang jalanan ya melihat bahwa ya hukum itu apa yang terjadi di masyarakat yang di jalan terjadi, siapa yang kuat itu yang menang. Lalu ada juga yang melihat bahwa hukum itu ya gedung pengadilan, pengadilan tidak hukum. Jadi banyak berbagai pendapat. Ada yang melihat juga bahwa hukum itu ya polisi gitu. Ada polisi ada hukum. Ketika lewat jalan ada polisi lalu tertib ya. Polisi yang nggak ada nggak tertib lagi. Itu kesan-kesan yang dibentuk oleh opini oleh itu. Jadi sebenarnya kalau kita melihat hukum itu kan ingin agar bagaimana memastikan ada penegak atau tidak dia jalan sebagai aturan. Nah, cuman persoalannya adalah memang perburuan dalam konteks filsafat hukum itu apalagi di Indonesia khususnya gitu, itu kan dipengaruhi oleh aliran yang mencari kepastian. Jadi kepastian hukum. Kepastian hukum ya. Kepastian hukum. Nah, kepastian hukum itu seringkali ditafsirkan menganut aliran yang positivistik tadi ya, bahwa kepastian kalau ada regulasi aturan yang jelas. Karena kita juga kebetulan ya memang sejarah kita kan juga dijajah oleh negara Belanda ya, yang memang sangat mendasarkan pada hukum itu pada kodifikasi, pada aturan yang tertulis. Beda kalau kita dijajah negara-negara yang bersistem common law misalnya, hukum itu berangkat dari kebiasaan, dari putusan hakim dan sebagainya, lebih dinamis. Tapi Indonesia ini karena kepengaruhnya dari Belanda yang negara civil law, jadi sangat positivis, sangat aturan tertulis dulu harus ada, baru dia dijadikan hukumnya gitu. Makanya di Malaysia bahkan menarik, dinamakan sekolah itu fakultas ilmu undang-undang gitu ya. Oh ya. Ya ada di Malaysia ya. Di Malaysia itu jurusan
Fakultas Ilmu Perundang-Undangan. Jadi Fakultas Hukum itu disebutnya Fakultas Perundang-Undangan. Nah, ini juga di kalangan kami akademisi sering bercanda, jangan-jangan Indonesia juga lama-lama dia lagi fakultas hukum ya, tapi fakultas undang-undang. Karena seringkali disempitkan yang bukan hukum ya undang-undang gitu ya. Di luar undang-undang soalnya nggak ada hukum. Padahal sebenarnya hukum itu sangat luas, ada hukum kebiasaan, ada putusan hakim, ada ada etis juga merupakan etika juga merupakan sumber dari hukum. Jadi sebenarnya luas. Cuman karena kita sejarahnya dijajah oleh Belanda yang positivis tadi, yang sudah membangun konstruksinya aturan lebih dulu harus ada. Jadi itu menjadi tradisi. Ya kalau menurut saya Pak, ini subjektif. Kalau misalnya positivisme hukum itu dia agak rentan ya disalahgunakan karena ada kepastian tadi kan. Lalu bagaimana kira-kira Pak agar positivisme hukum ini atau undang-undang ini bisa dihasilkan memang betul-betul adil, betul-betul baik, betul-betul untuk kepentingan banyak orang gitu. Itu gimana Pak? Iya, sebenarnya ini kan sebuah proses yang nggak mudah ya. Karena juga menyangkut juga pola pendidikan dan sistem yang dibangun di hukum kita ya. Jadi sistem hukum kita sampai hari ini dan pendidikan hukum yang dibangun sampai hari ini itu tidak bisa lepas dari bayang-bayang kejaran tadi, kepastian hukum itu. Padahal tujuan hukum itu kan ada 3 sebenarnya, gitu. Kepastian, ketertiban, dan keadilan. Tapi memang agak susah menyeimbangkan 3 tujuan tadi. Nah, cenderung kita ini dipengaruhi oleh ajaran-ajaran yang mengutamakan kepastian. Perdebatannya memang dalam konteks filsafat hukum selalu kepastian itu kan suka menggeser keadilan gitu ya. Karena keadilan itu kan kadang-kadang bekerja tidak bisa digeneralisir. Ya, nggak ada keadilan general, jadi keadilannya kasus per kasus. Nah, sementara konteks hukum Indonesia kadang-kadang pengen menggeneralisir untuk segala macam kondisi dengan hukum yang satu gitu, hukum yang ada. Ini problem kita hari ini sebenarnya. Ini menurut saya menjadi catatan. Tapi sebenarnya bibit-bibit untuk kita bergeser dari positivisme sudah ada dan tinggal bagaimana negara mewadahinya. Contohnya bagaimana sekarang berkembang masyarakat hukum adat. Ya kan dia memperkenalkan nilai-nilai yang berkembang dari perasaan masyarakat yang keadilan masyarakat itu tidak selalu tertulis gitu. Tapi juga apa yang menjadi kebiasaan, apa yang diakui dan dijalankan itu menjadi hal yang diacu. Ya agak bingung juga ya kadang-kadang kita Pak untuk mencari keadilan gitu ya. Walaupun sudah diatur di dalam undang-undang, tapi masih banyak yang teriak soal wah ini nggak adil. Jadi kelihatan subjektif gitu ya Pak? Atau gimana menurut Bapak? Ya memang pertarungan abadi soal adilnya itu adil. Memang pertarungan abadi dalam konteks hukum adalah bagaimana berburu keadilan itu adalah kadang-kadang persoalannya hukum itu tidak pernah juga bisa terisolir dari faktor-faktor lain. Misalnya tadi faktor kekuasaan, faktor politik itu problem juga. Jadi ketika hukum diisolir, maka akan muncul ketidakadilan. Karena itu faktor-faktor hukum itu juga non hukum ya, menjadi catatan penting. Jadi kalau ingin membangun keadilan yang lebih paripurna menurut saya, hukum juga harus mengondisikan bagaimana kondisi lingkungan sosial politiknya juga mengarah pada keadilan. Dia tidak bisa bekerja hanya dalam aturan regulasinya saja, tapi juga bagaimana membuat cipta kondisi kira-kira sekitar masyarakatnya, sekitar kondisi sosial politiknya juga mengarah pada keadilan. Ini yang menurut saya tugas besar yang belum pernah beres sampai hari ini. Karena selalu keadilan itu seolah-olah kalau sudah ada undang-undangnya selesai. Ya. Padahal undang-undangnya juga jadi pertanyaan. Jadi sekarang perdebatannya legalitas dan legitimasi. Oke, legalitasnya terpenuhi, tapi bagaimana legitimasinya? Jadi apakah jiwa keadilan masyarakat bisa tertangkap atau enggak? Ya. Positivisme hukum itu disalahgunakan itu kalau kita baca ya Pak, kan Adolf Hitler ya pernah membuat undang-undang untuk merampas hak milik orang Yahudi. Ini hanya contoh ya, bukan bermaksud kemana-mana kan. Itu artinya berbahaya sekali kan ketika undang-undang itu justru diatur untuk membunuh orang lain, merampas hak milik orang. Ini berbahaya. Dan pada waktu itu ketika disalahgunakan oleh Adolf Hitler itu memang para filsuf yang berpikir soal hukum sudah mulai sadar ya bahwa memang dilematis, mesti hukum itu mesti dilahirkan berdasarkan memang pertimbangan etis lah. Lalu dengan Pilpres yang kemarin juga ya Pak, kalau menurut saya itu kan banyak pelanggaran kode etik di situ ya, di MK, di KPU. Kalau pelanggaran kode etik itu juga kan bagian dari tidak beretika ya. Artinya yang saya mau tanyakan Pak, kira-kira seberapa
penting etika itu dalam konteks menghasilkan positivisme hukum, Pak? Nah, ini menarik ya pertanyaannya. Ya. Pertama, ada tren baru ya setelah Pilpres 2024 ini, orang mulai ramai mendiskusikan soal etika. Ya. Ya, ya. Dulu etika itu obrolan kaum pinggiran, nggak masuk TV, nggak masuk koran, nggak masuk media, Ya, itu cerita yang ngawang-ngawang. Bahkan ahli hukumnya pun kalau ngomongin etika pasti grogi, gitu. Ya, ya. Karena terminologinya sangat filosofis yang tidak terlalu akrab dengan kehidupan Ya, sehari-hari orang hukum. Cuman seiring dengan waktu, bahwa ternyata sekarang tren global pun mengarah pada soal-soal etik. Ya, ya. Kita kenal mungkin etika lingkungan, ya, etika globalisasi, Ya. etika modernisasi dan sebagainya. Kenapa? Karena hukum positif dirasakan sampai hari ini, yang tadi pengaruh positivisme itu Ya. nggak bisa memadai mengatur seluruh masalah Ya, kehidupan ini. Ya, ya. Karena ada hal-hal lain yang sebenarnya itulah yang gunanya etika, menambal kekurangan-kekurangan dalam sisi hukum positif. Ya, ya. Karena hukum positif itu kan sangat terikat dengan unsur-unsur, terikat dengan logika-logika, terikat dengan pembuktian yang Ya, ya. sebenarnya mempersempit wilayah sosial yang sangat Ya. luas. Gitu. Apalagi ketika masuk profesi kan lebih rumit lagi, lebih kompleks lagi ya. Ya, Berbagai ya. profesi berkembang misalnya. Apa yang mengikat mereka untuk bekerja profesional misalnya? Ya, ya. Karena kalau dasarnya regulasi ya saja ya tidak cukup, dan Ya. Indonesia akan kecapean untuk menjadi pabrik regulasi ya buat Ya. aturan terus, yang aturan juga dibuat oleh negara, yang negara itu bisa dipersempit juga tidak mono kepentingan, Ya, ya. juga banyak konflik kepentingan di sana, sehingga tentu kualitas aturan yang hanya semata-mata dari undang-undang akan berat untuk bisa membuat negara lebih baik. Ya, ya. Ya memang tadi betul ya Pak. Pilpres kemarin itu memang menyadarkan masyarakat bahwa etika itu ternyata memang fondasi dari itu positivisme hukum ya. Dulu kan memang benar ya, kita anggap apa sih etika, Ya. abstrak gak jelas gitu, mengawang-awang mungkin ya. Artinya hari ini itu sudah menjadi pembahasan, dan mungkin beberapa masyarakat yang nggak terlalu melihat ke etika hari ini mungkin lihat benar, memang betul, memang positivisme hukum mesti dilahirkan berdasarkan pertimbangan etis ya. Menarik sih itu Pak. Iya, iya. Ya, dan lagi ini sebenarnya Indonesia ini kan penyakitnya di kemasan ya. Ya, ya. Misalnya contoh, orang dengan mengenalkan kata etika agak ragu gitu ya. Itu sejenis binatang baru apa gitu. Ya. Padahal sebenarnya apalagi di filsafat ketimuran dan Indonesia sebagai bagian ketimuran itu, etika itu justru titik berangkat keberadaan Asia Indonesia itu dari etika. Kalau dalam bahasa yang lebih akrab, misalnya udah bahasa agama misalnya, yang disebut akhlak ya gitu ya, nilai-nilai adab gitu ya, nilai-nilai yang lebih familiar ya. Ya. Sebenarnya kan itu yang sekarang karena bahasanya dimodernkan pakai etika, seakan kan sesuatu yang baru. Iya. Padahal kita diajarkan itu. Diajar, ya. Bahkan dari kecil diajarkan kan bagaimana masuk lagi sopan santun, walaupun itu terlalu sempit untuk masuk etika. Tapi kan itu bagian dari cikal bakal mengenai soal-soal yang sekarang artinya untuk meraih sesuatu tata caranya harus difikirkan. Kan soal tata cara juga difikirkan. Soal nilai-nilai, bagaimana manusia baik itu kan manusia yang memperhatikan etik, yang memberikan moral gitu. Ya. Itu sebenarnya kan itu semangatnya kita keindonesiaan itu. Memang saya pikir sih Pak, untuk para pemimpin juga ya, kayak DPR atau presiden kayaknya perlu juga ya dilandasi dengan ini etika itu, biar jangan terlalu berpikir positivistik gitu. Apa-apa maksudnya undang-undang, apa-apa undang-undang, kan undang-undang juga bisa salah loh. Maksudnya dibikin sama orang kan. Mungkin main ketok-ketok palu mungkin gitu kan. Nah, itu ya yang harus kita hindari. Sama satu lagi Pak, ini kalau misalnya positivisme hukum itu semakin hari ini Pak, semakin menghasilkan undang-undang yang buruk, undang-undang yang untuk kepentingan elit misalnya, lalu siapa yang kita harapkan kira-kira Pak untuk bisa ya sekurang-kurangnya meminimalisir ini? Kalau saya merasa ini ya, saya suka merindukan masa lalu ya, kita soal romantisme ya. Dulu kan kalau kita baca sejarah ya, bagaimana kaum cendikia kita, mau yang di partai, mau di pemerintah, itu selalu bertebaran buku dan literasi. Betul. Nah, hari ini kemiskinan itu terjadi gitu, dibanding dulu ya. Jadi dulu itu kalau orang berdebat itu selalu bertaburan kutipan-kutipan ya, nilai-nilai dan sebagainya. Ini yang maksud saya harus dihidupkan lagi gitu, agar tradisi literasi, tradisi mempunyai wawasan luas, membangun logika, itu jangan dipersempit hanya tradisi orang kampus yang itu juga yang
yang serius ya kuliahnya. Tapi ya itu adalah pola kehidupan dalam dunia yang makin modern gitu. Ini yang sebenarnya saya harus dibangun dari fondasi itu. Kelemahan kita kan tidak membangun dari fondasi. Ditambah lagi dengan arus globalisasi kan kita seneng instan ya. Gimana kita kalau istilah saya tuh kita tuh terjebak dalam perayaan kedangkalan gitu ya. Yang dangkal-dangkal, yang lucu-lucu kan udah sampai ironis gitu, bagaimana pengen menarik viewer ya sampai nabrakin diri, buang makanan gitu, itu ironis itu, saking pengen menimbulkan fans baru gitu. Karena sekarang pekerjaan yang paling menarik kan jadi konten kreator. Semua cita-cita bangsa Indonesia bergeser ke situ. Dan terlalu memaksakan diri gitu. Padahal semua profesi berhak hidup dan berhak berkreativitas. Ini menurut saya catatan yang harus dibangun ya. Kita bangun fondasinya dulu. Ya mungkin kalau soal literasi itu memang secara statistik memang Indonesia juga sangat rendah ya Pak ya. Dan mungkin juga di lingkungan mahasiswa juga ya, mesti ditobrak lagi soal literasi. Karena kita juga kan ikut berpartisipasi di dalam mengawal ini kebijakan ya. Ya mahasiswa mau nggak mau harus banyak baca buku ya Pak, literasi. Biar jangan sampai kita juga mengikuti arus positivistik yang nggak menguntungkan masyarakat tadi, maksud saya kan. Karena yang saya tangkap malah lebih parah lagi ya. Sekarang itu kesannya hukum itu kayak keranjang sampah gitu. Waduh, lebih parah ya. Kenapa keranjang sampah? Karena sesuatu orang yang sebenarnya bisa diselesaikan dengan musyawarah, dengan lebih kekeluargaan, itu dilemparnya ke hukum semua. Orang ribut dengan tetangga, wah langsung aduin pengadilan, ya langsung somasi. Jadi nilai-nilai ketimuran kita tuh hilang gitu. Bahkan di ini ya Pak, dicari-cari ini undang-undang mana nih yang cocok nih biar dia bisa opini yang berkembang. Gitu. Bahkan ada orang yang menjadikan bisnisnya itu melalui gugatan-gugatan kan gitu. Kan itu menyedihkan gitu. Hukum yang harusnya jadi sarana terakhir menyelesaikan sengketa, dia menjadi sarana terdepan untuk menyelesaikan masalah, sehingga nilai-nilai ketimuran kita hilang. Akibatnya penegak hukum itu di samping dia ngurusin yang serius, banyaknya nggak serius yang diurusin juga. Jadi akhirnya kualitas berhukum kita ini semakin tidak bermutu karena masuk dalam suasana kayak keranjang sampah, apapun larinya ke hukum. Ini juga jadi catatan penting, sehingga akhirnya fungsi-fungsi hukum yang utama termasuk pembentukan hukumnya, kemudian penegakan hukumnya menjadi bias karena cukup kelelahan dengan berbagai masalah yang sebenarnya harusnya diselesaikan dengan nilai-nilai di luar non hukum gitu. Dan bahkan kemarin adalah salah satu yang saya pikir dia mengerti soal hukum, dia bilang di media sosial, buatkan sajalah undang-undangnya biar dia masuk ke wah ini bahaya nih kan. Pernyataan-pernyataan kayak gini sangat impositivistik ya. Bisa meminta dibuatkan undang-undang untuk memenjarakan orang lain. Wah, itu bahaya itu kan. Sekarang orang itu semangatnya menghukum gitu. Padahal di negara lain melalui undang-undang itu yang paling simpel udah ya. Padahal di negara lain trennya itu sebenarnya kalau orang bisa diselesaikan dengan mediasi, hukum itu terlalu mahal bayar menggaji petugas, memberikan makan di penjara, repot sekali gitu. Kalau bisa diselesaikan dengan cara yang lebih humanis, kenapa itu diutamakan? Oke. Berarti positivisme hukum belum tentu ya Pak bisa memberikan rasa keadilan. Betul. Mesti harus melalui pertimbangan etis sih kalau menurut saya Pak. Prinsip-prinsip ini keadilan tadi mesti dianalisis lagi ya. Betul. Kurang lebih begitu Pak. Betul. Kalau menurut saya. Mungkin juga perlu ada semacam karena kan awalnya dari pendidikan hukum ya. Jadi semua sarjana hukum kan dari situ awal muasal kericuhan ini kan berawal dari pengacara, hakim ya, dan semua aparat yang melakukan penegakan hukum yang kayaknya berpikirnya itu sudah diseragamkan menjadi positivistik ya. Padahal ketika belajar filsafat hukum, belajar sosiologi hukum itu dijelaskan hukum itu sarana perubahan sosial, bagaimana pengaruh masyarakat berinteraksi dan sebagainya. Tapi ya sekali lagi tetap saja kan output luarannya pengen gampang. Bahkan kalau penegak hukum tuh kadang-kadang ketika menegakkan hukum, ketika ada yang ribet diajak debat, dia bilang, ya saya hanya menegakkan hukum. Sebenarnya saya hanya aparat menjalankan aturan hukum. Betul. Jadi kita selalu kan ditutup gerbang perdebatan di dalam penegakan. Betul. Waduh, itu agak bahaya juga kalau terlalu ke arah sana. Dan kemarin juga ya Pak, beberapa hari yang lalu ya, beberapa bulan yang lalu itu saya baca soal filsafat hukum ya Pak. Ternyata fungsi dari filsafat hukum itu adalah untuk menguji positivisme hukum, menguji undang-undang nih. Efisiensinya, mekanismenya, mencapai undang-undang apa udah benar apa belum. Jadi saya pikir di Fakultas Hukum juga mesti digeber juga soal itu ya Pak ya, soal filsafat
hukum itu mesti di awal kali ya. Ya, Itu iya. gimana Pak? Ya, sebenarnya sih gini menurut saya sih memang ada semacam kebuntuan antara realitas di dalam hukum prakteknya dengan di dalam ruang koridor akademik hukumnya. Itu yang mesti dicari solusi jembatannya. Ya. Contohnya sebenarnya banyak ide-ide bagus ya dibangun. Contoh para penegak hukum kita membahas soal disertasinya ya, dokter-dokter banyaknya dokter-dokter itu para penegak hukum kita tuh. Soal restoratif justice, keren-keren lah. Ya. Terus soal bagaimana membangun hukum yang berkeadilan, teorinya Profesor Sachipto Raharjo. Tapi agak prihatinnya saya kadang-kadang itu setelah jadi dokter, sudah jadi profesor, selesailah sudah bahasan itu. Tidak lagi ditemukan di dalam praktek gitu. Iya. Kekecewaan saya buat surat edaran mungkin atau surat dari jaksa, surat polisi gitu ya bahwa penggunaan restoratif justice bla 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 gitu. Ya udah berhenti di situ. Tapi ketika itu mau diimplementasikan seperti kehilangan jejak gitu ya. Ini yang menjadi persoalan saya. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, seringkali kita menggunakan konsep-konsep impor seolah-olah di kita nggak ada gitu. Kayak contoh restoratif justice lah, ini kan lagi tren di mana-mana digunakan. Itu kan sebenarnya musyawarah mufakat kalau bahasa Indonesiaan kita. Tapi kan ketika mau membahas kajian musyawarah mufakat nggak keren gitu. Tapi ketika dibungkus restoratif justice keadilan restoratif kayaknya keren banget. Jadi kita juga kejebak semantik seperti itu penyakit kita. Lebih baik kerennya daripada substansinya, itu problem kita juga hari ini yang harus kita selesaikan. Dan yang terakhir menurut saya mesti ada juga forum yang membuka wawasan untuk dibawa ke publik dengan bahasa-bahasa yang lebih populer ya. Karena kan penyakit akademis itu elitis ya. Betul. Ngomongnya di jurnal, di seminar yang nonton itu juga gitu, makin jauh dari masyarakat gitu ya. Ya, pokoknya bahasa dewa lah gitu. Itu problem kita. Padahal ada lembaga-lembaga yang sebenarnya harus mengeksekusi untuk itu. Misalnya ketika kita berdebat di Mahkamah Konstitusi kan nggak mungkin Mahkamah Konstitusi berdebat pasal-pasal ecek-ecek. Dia larinya ke filsafat harusnya. Karena yang digali itu adalah konstitusi. Menafsirkan konstitusi dalam implementasi. Bagaimana menarik bahasa dewa, nilai-nilai keadilan, nilai-nilai kepastian hukum, mengenai kemakmuran, jembatan emas sebagai negara yang memuliakan martabat, lalu ke bahasa konkret. Nggak mudah. Itu kan mesti pendekatan filosofisnya yang harus kuat. Cuman kan kita melihat perdebatan itu juga tidak bekerja secara maksimal di dalam ruang-ruang Mahkamah Konstitusi misalnya sebagai lembaga yang harusnya mempraktekkan itu menurut pemahaman saya. Ya, saya juga melihat ya Pak, kan saya juga mahasiswa ya, kayak energi untuk menguji positivisme itu hukumnya itu agak kurang sih. Lebih ke kita menerima hukum yang ada. Itu berbahaya sih kalau kita nggak udah pasrah. Udah pasrah aja, kita ikuti aja lah undang-undangnya. Nggak ada energi untuk diperiksa nih efisien nggak, udah benar nggak ini, gitu sih. Ini mesti apa namanya? Kalau menurut saya sih filsafat hukum sih yang bisa mencerahkan itu. Membangkitkan energi itu untuk menguji tadi yang saya maksud tadi, Pak. Iya. Saya bahkan cenderung melirik disiplin lain, misalnya ilmu politik ya. Itu kan lagi tren sekarang, ada buku-buku mengenai kembalinya politik membahas soal hakikat inti politik itu apa gitu. Kayaknya juga hukum juga harus melakukan pekerjaan itu, apa sih kembalinya hukum gitu ya. Jangan-jangan orang makin menjauh dari itu. Karena ketika hukum kembali pada asasinya, politik kembali pada asasinya, maka dia akan bertemu sebagai suatu tatanan mengelola. Dulu kan negara polis ya, negara yang sederhana, ingin membangun madani, masyarakat sipil yang tertib, yang sejahtera, yang berkeadilan, yang tidak sempit dalam melihat permasalahan-permasalahan yang ada. Kayaknya kalau itu kembali disadarkan, ini sebenarnya lagi menyimpang semua nih. Hukum menyimpang dari hakikatnya, politik menyimpang dari hakikatnya, maka dia bertemu di dalam konflik-konflik kepentingan yang susah didamaikan. Ini menurut bacaan saya. Oke Pak, kita mungkin geser ke ke hak asasi manusia dikit ya Pak. Itu tuh beberapa hari yang lalu kira-kira Pak. Enggak beberapa hari. Beberapa bulan yang lalu ya. Saya tiba-tiba berpikir, kenapa sih hak asasi manusia itu atau konsep hak asasi manusia itu muncul gitu loh. Kan kita punya hukum, harusnya hukum bisa menjamin hak asasi manusia. Tapi kok makin ini kesini seolah-olah hak asasi manusia itu berbeda gitu loh dengan hukum gitu. Itu kira-kira gimana Pak? Munculnya hak asasi manusia itu apakah karena memang berkaitan dengan hukum positivisme tadi yang nggak menjamin hak asasi manusianya? Jadi kalau saya memahami gini, sebenarnya hak asasi manusia itu kan
konsep paling universal tuh, Oke. yang dia masih berangkat di wilayah moral awalnya. Bagaimana melihat manusia itu harus dihargai, dijamin hak hidupnya, hak berekonomi, hak berpendidikan, berpolitik dan sebagainya. Sangat luas. Gitu. Nah, hukum itu sebenarnya mencoba bagaimana hak asasi manusia dalam terminologi moral yang luas tadi, lalu dipilah-pilah. Oke. Jadi ada yang mungkin berhasil dipositifkan, jadi regulasi. Ya. Tapi ada juga yang masih jadi nilai-nilai yang mungkin penegakannya mesti dilihat dari perkembangan dinamika masyarakat. Saya memahami itu. Contohnya misalnya saya perbandingkan soal corporate social responsibility lah CSR ya. Saya pernah studi banding ke Prancis nih, rada aneh ini. Jadi di kita itu, saya ngantar anggota senator, memahami CSR itu adalah soal presentase dari korporasi untuk menyisihkan dananya untuk pembangunan sosial. Pemahaman kita seperti itu. Tapi di negara-negara maju Eropa itu ternyata tidak begitu. Dia tidak ada kaitan sama uang. Dia soal branding sebenarnya. Jadi CSR itu konsep hak asasi manusia dalam konteks moral. Jadi dia melihat gini, kalau sebuah korporasi menerima pegawai yang disabilitas, korporasi dia peduli soal pajak, patuh pada perburuhan, itu CSR. Jadi jauh banget dari terminologi kita yang selalu berapa persen nih dana buat bagi-bagi masyarakat. Jadi mereka sudah menggunakan pendekatan moral dan kalau si korporasi tidak memperhatikan CSR akan dihukum oleh konsumennya gitu. Sehingga dia berlomba-lomba untuk membangun branding perusahaan saya tuh ramah lingkungan, ramah manusia, ramah penyandang disabilitas dan sebagainya. Masuk ke Indonesia regulasi lagi yang harus dibuat. Makanya setengah mati itu. Undang-undang PT cuma berhasil buat 2 pasal itu soal namanya tanggung jawab sosial dan lingkungan TJSL di Undang-Undang PT untuk menerjemahkan CSR. Di negara luar jalan karena dia tidak masuk ke dalam undang-undang. Dia dalam konvensi, dalam kebiasaan-kebiasaan, dalam praktek-praktek korporasi yang tidak dihukumkan undang-undang. Tapi itu sudah berbudaya, sudah bermasyarakat. Kayaknya Indonesia harus mengarah ke sana. Jadi tidak kejebak positivisme terus karena lama-lama habis energi kita untuk penegakan, untuk buat regulasinya juga banyak pasal-pasal yang bolong, bahkan kadang-kadang undang-undang yang dibutuhkan nggak keluar, yang nggak jelas malah keluar kan gitu kan. Contoh kayak undang-undang perampasan aset, wacana aja terus. Ya kementerian yang belum mendesak udah diterbas, orang opininya beda-beda ya. Udah ada terus revisi lagi undang-undang hakim Mahkamah Konstitusi, lalu undang-undang ITE gitu. Jadi apa-apa yang buat publik, jadi ada kesenjangan yang publik rasa penting nggak keluar, tapi yang penting keluar. Yang ditunda lah. Ini pemerintahannya juga belum berganti ya. Si pemerintahan yang ada nanti kementerian kan buat menteri yang baru gitu. Presiden dulu dilantik menurut saya. Lebih logis ketika presiden dilantik yang baru, bolehlah bahas undang-undang kementerian ya karena mungkin mau menambah menteri dan sebagainya. Tapi kan ini presidennya masih belum berakhir gitu ya. Contoh itu kalau dari segi politik ketatanegaraan dikaitkan. Jadi kita tuh nggak bisa meletakkan agenda dan skala prioritas mana yang sebenarnya publik inginkan. Nah, etika, nilai-nilai etis, hak asasi, moral itu sebenarnya wilayah-wilayah yang mengisi kekosongan-kekosongan yang kalau pakai regulasi ya kehabisan energi. Itu tadi menarik Pak. Di Prancis tadi ya? Iya di Prancis. Di Prancis itu berarti orang-orang nggak langsung ke regulasi gitu. Nggak mesti berbicara undang-undang dulu. Moral dulu gitu. Dan mereka membuat ini ada semacam aturan-aturan korporasi ya. Mereka dibuat bahkan dengan ISO, standarisasinya ISO-nya mereka udah ISO yang memperhatikan tadi ramah lingkungan dan sebagainya. Jadi bagaimana standarisasi suatu korporasi itu jadi bentuk regulasi lain yang tentu tidak seketat kayak di kita positivis ya. Itu kan kesepakatan korporasi untuk menentukan standar agar suatu korporasi menjadi dianggap baik. Jadi pengertian baik di negara-negara Eropa itu ternyata sudah bergeser. Ya tadi perusahaan yang baik itu perusahaan yang ramah lingkungan, perburuhannya juga dibereskan gitu, penyandang disabilitas dirangkul dan sebagainya. Itu Pak, di sana itu memang kalau memang situasinya demikian itu karena memang mereka paham soal moral dalam artian mereka baca buku gitu, atau memang karena ngalir aja Pak? Ya mungkin mereka sistem pendidikan yang ada di bawah. Sistem pendidikan. Karena setahu saya tuh di Perancis saja misalnya memang filsafat diberikan di sekolah menengah ya. Di SMA. Di SMA sudah diberikan. Jadi mereka sudah terbangun, mereka tradisinya mungkin ratusan tahun ya. Tapi ya paling tidak bisa jadi alternatif lah untuk negara seperti kita, untuk tidak semua positivistik harus membuat regulasi undang-undang terus gitu ya. Yang harganya mahal ya, harus rapat di DPR gitu ya, harus dengan segala gonjang-ganjingnya ya, dan eksekusinya juga tidak mudah. Menurut saya etika itu mesti
jadi salah satu unsur pertimbangan untuk menjadi referensi ya. Ketika regulasi tidak menyelesaikan segala masalah. Belum lagi nanti di dalamnya kan undang-undang yang dihasilkan belum karena ada kepentingan. Betul. Main ketok-ketok. Itu kan kalau nggak salah ya Pak, di DPR itu kan kalau misalnya perdebatan itu mentok di voting kan? Ya, di voting. Ya itu. Udah nggak lihat lagi. Ya, apalagi kan kita udah nggak ada di publik juga ya. Bagaimana masuk parlemen itu biaya mahal sekarang. Ada yang bilang bahkan biaya pemilu sekarang itu ugal-ugalan ya. Ini pengakuan para calon-calon yang menang jadi anggota DPR itu kan ada harga yang dia keluarkan. Nah, tentu kan dari situ akhirnya berbiaya besar akan berpikir apakah anggota-anggota legislatif begitu duduk sebagai legislator dia murni memikirkan publik atau dia juga ada terselip paling tidak ya dalam pemikirannya untuk mengembalikan juga permodalan yang sudah dikeluarkan sangat besar tadi. Jadi kemurnian untuk berpikir kepentingan publik juga tentu kita jadi sanksi gitu ya, palingnya mempertanyakan lah. Oke Pak, dari pembahasan kita nih Pak, sebagai penutup nih, apa kira-kira langkah konkret yang bisa kita ambil nih? Misalnya dari mahasiswa aja lah, apa yang kita bisa ambil? Pertama memang penguatan literasi dan wawasan. Terus yang kedua tradisi debat itu penting ya. Debat-debat di publik itu penting dan jangan baper, jangan nanti pas debat lapor lagi. Ya. Itu. Terus yang ketiga memang mesti digali, kita kembalilah kepada nilai-nilai kearifan nenek moyang kita ya, itu perlu digali ya, karena zaman dulu kan kalau ribut ya diselesaikan dengan kekeluargaan, nggak bentar-bentar lapor dan sebagainya. Bahkan kan ada modus ya pokoknya ribut aja, nanti kalau ada apa-apa tinggal minta maaf kan itu kan. Kan jadi kayak modus ya, pelanggaran itu dilakukan dengan sadar gitu. Dan itu yang menurut saya harus dibangun lagi ya, literasi, kearifan lokal, lalu proses pembelajaran, tradisi debat dan sebagainya itu perlu dibangun. Di tengah ekologi dan sistem kita juga memang kalau saya sih salut kalau generasi muda sekarang bisa lolos, cerdas dan keluar dari tantangan zaman, ini luar biasa karena berat sekali sekarang tantangannya di sistem dikunci ya, di persaingan dan sebagainya. Jadi salutlah kalau ada anak muda yang bisa keluar dari jebakan-jebakan Batman ya, karena lebih enak jadi Pak Turut dan ikutin sistem yang sudah ada ya, nggak terlalu ribet ya. Tapi kalau inovasi kan waduh labelnya susah ya. Coba yang bagus-bagus itu kan selalu labelnya gak enak ya. Seneng baca buku sebut kutu buku gitu ya kan. Gak ada putri buku ya. Semua disebut yang jelek-jelek kayak gitu. Jadi coba kita juga mulai dengan sesuatu terminologi yang bagus-bagus ya untuk mengapresiasi orang yang sudah bekerja keras. Berarti literasi ya Pak? Ya, itu salah satu kunci. Untuk mahasiswa juga mungkin lebih khususnya ya, literasi lah, karena mencerahkan. Ya betul. Ya mungkin itu ya Pak ya. Siap. Terima kasih untuk waktunya. Nanti kita mungkin kalau mau memperdalam lagi bisa di sesi lain ya Pak ya. Siap. Terima kasih banyak Pak. Mas Mayo dan tim luar biasa. Terima kasih Pak ya. Salaman dulu Pak. Siap. Terima kasih. Sukses ya.